Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya berharap dan selalu berdoa untuk kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, tetap dalam naungan Tuhan sampai hari ini. Dan tentunya kita memperoleh keselamatan yang Tuhan janjikan dalam hidup setiap kita, yaitu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yaitu kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan puji nama Tuhan, jika hari Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Di sana kita bisa melihat bagaimana Tuhan menyatakan dirinya sebagai wujud pribadi Allah yang datang ke dunia ini sebagai manusia. Dan dia lahir sebagai seorang manusia. Kemudian dia juga harus mengalami apa yang namanya kematian. Dia juga harus mengalami apa yang namanya kebangkitan. Dan yang terakhir yaitu kenaikannya ke surga. Dan dia berjanji juga akan datang kembali. Yang kedua kali, yang ini yang kita nanti-nantikan, kedatangannya Tuhan. Namun tidak ada yang tahu memang Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang percaya kita harus memiliki pengharapan. Jika Tuhan berjanji di dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ini berbicara tentang surga, kerajaan Allah sendiri. Tuhan rindu supaya kita semua yang percaya tinggal bersama dengan Dia. Dan mereka yang percaya kepadanya diberikan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak hoak Bapak Ibu Saudara, tidak kosong, tapi pengharapan yang pasti. Dan sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid Yesus, kita harus melangkah hari demi hari dengan iman, dengan kepastian bahwa di dalam Dia ada pengharapan. Dan inilah yang juga membuat kita kuat dalam menghadapi kenyataan. Karena tempat tinggal kita bukan di dunia ini. Tempat tinggal yang sesungguhnya kita yaitu bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi jika kita masih ada di dunia ini, mari kita terus berjuang bersama dengan Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar. Walaupun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang hidup kita ini tidak seperti yang kita inginkan. Namun jangan khawatir, jangan putus asa, jangan ragu bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya, jika kita mengalami banyak hal hari-hari ini, minta dan percayalah kepada Tuhan. Dia sanggup memberikan kita kekuatan sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Luar biasa. Ya, hari ini kita akan belajar bagaimana kita sebagai pengikut Kristus. Mengapa kita harus yakin bahwa Yesus itu telah naik ke surga. Ini juga satu berita yang sangat luar biasa dampaknya bagi mereka yang belum percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena mereka juga mengharapkan satu keyakinan bahwa hidupnya setelah mati mau kemana. Dan hari ini saya mau ingatkan kepada kita semua, ya kepada Bapak Ibu Saudara yang belum percaya dan mengenal Yesus. Saya mau sampaikan bahwa di dalam Yesus ada jaminan kehidupan. Di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Ya, hari ini mari kita akan belajar menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Karena inilah yang menjadi bagian kita, mencari kebenaran. Dan Tuhan akan menunjukkan kepada barang siapa yang mencarinya dengan segenap hati. Dan hari ini mari kita tunjukkan hidup kita dengan segenap hati kita mencari Tuhan dan kebenarannya. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, sehingga kita memiliki keyakinan bahwa yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang luar biasa, yang memberikan janji yang pasti. Haleluya. Sebagai pengikut Kristus, kita harus yakin, Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah diberitakan, apa yang sudah dinyatakan oleh Yesus, itu adalah kebenaran. Ya, dan ini adalah sebuah visi dan misi Allah sendiri. Pribadi Allah sendiri, tujuan Allah sendiri. Ya, untuk menyatakan dirinya. Dan ini adalah satu rencana rancangan Allah yang sangat besar. Ya, dan tidak hanya sebuah cerita atau peristiwa tentang Yesus yang lahir sebagai manusia, kemudian dia harus mati di atas kayu salib, kemudian dia bangkit. Namun Bapak Saudaraku, terlebih daripada itu, ada terus kelanjutannya, yaitu dia naik ke surga. Dan setelah sampai di surga, inilah Bapak Ibu Saudaraku yang menjadi tujuan akhir. Bahkan tujuan akhir setiap manusia. Ya, Yesus dari tahtanya kerajaan surga, kerajaannya sendiri. Dia turun ya ke dunia untuk menyatakan bukti kasihnya kepada manusia. Ya, tidak hanya itu Bapak Ibu Saudara.
Kita harus lebih dalam lagi memahami kebenaran. Jika di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Lebih daripada itu, Bapak Saudaraku, supaya kita bisa mengenal pribadi Allah. Tidak hanya sekedar mengenal kasih Allah. Karena jujur Bapak Saudaraku, di zaman akhir ini kasih kebanyakan orang semakin luntur. Bahkan kasih manusia kepada Tuhan semakin hilang. Mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Ya, hari Kamis yang lalu, ya istri saya menyampaikan kebenaran tentang amanat agung. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, supaya kita juga memberitakan kasih Tuhan. Ya, namun hari ini kita akan belajar yang lebih daripada kasih Tuhan. Yaitu apa saudaraku? Kita akan melihat di dalam firman Tuhan 1 Timotius 3 ayat 16. Sama, ya pasal 3 ayat 16. Namun di sini di 1 Timotius kita akan melihat firman Tuhan apa yang Tuhan akan ajarkan hari ini. Dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Luar biasa ayat ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, dikatakan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan itu agung. Bagi kita orang percaya, ibadah tidak hanya di gereja, tidak hanya di tempat-tempat tertentu. Tapi firman Tuhan berkata, ya Roma 12, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di mata Tuhan. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidup kita. Dimanapun, kapanpun kita berada. Itu adalah ibadah kita. Jika orang bisa berkata, bekerja itu ibadah, apalagi kita sebagai orang percaya. Ibadah itu dimanapun, tidak dibatasi oleh apapun, Bapak Ibu Saudara. Sebab firman Tuhan berkata, seluruh hidup kita ini adalah ibadah, persembahan kepada Tuhan. Jadi berbicara tentang ibadah itu maknanya sangat dalam. Sehingga ketika kita belajar tentang firman Tuhan, di dalam 1 Timotius 3 ayat 16 ini, Tuhan ingin memberikan kita pengajaran yang dalam. Ya, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Di mana agungnya Bapak Ibu Saudara? Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia pribadi Allah yang besar, yang agung, yang transenden, yang tidak bisa dijangkau dengan akal manusia. Namun dia mau menjadi sama manusia. Dalam wujud manusia Yesus Kristus, dia menyatakan diri kepada dunia. Ini rahasia yang besar yang harus disingkapkan Bapak Ibu Saudara. Dan setiap orang harus mengenal pribadi Allah melalui Yesus Kristus ini. Saya ingatkan dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ketiga. Ya, inilah hidup yang kekal itu. Yaitu barang siapa yang mengenal satu-satunya Allah yang benar di dalam Yesus Kristus. Jadi ini rahasia yang sangat besar dan agung. Bahwa pribadi Allah yang dahsyat, yang maha besar, yang maha kuasa itu dinyatakan dalam hidup Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, Yesus yang dirayakan oleh umat Nasrani orang Kristen, ya, yang diakui oleh dunia bahwa dia juga telah hadir ke dunia ini, pernah datang, sejarah juga membuktikan bahwa dia memang mati, walaupun ada sebagian orang yang tidak yakin bahwa Yesus sudah mati atau mati. Tapi bagi kita yang percaya Yesus memang mati, tapi dia bangkit. Ya, dan tidak hanya bangkit, namun dia juga naik ke surga. Ini yang menjadi kekuatan kita. Memiliki satu keyakinan, ya, jaminan yang pasti bahwa di dalam Yesus ada kekekalan. Tidak berhenti dalam kelahiran, tidak berhenti dalam kematian, tidak hanya berhenti lagi setelah bangkit, lalu kemana? Ya, tidak ada hal yang lain yang tidak bisa menghalangi ya perjalanan visi dan misi Tuhan yang besar ini. Setelah bangkit dia ke surga, dan dia berjanji ketika dia naik ke surga, aku akan menyertaimu sampai kesudahan zaman. Luar biasa Bapak Ibu Saudara.
Kita tidak sendirian dalam menjalani hidup ini. Karena kita tahu dan sadar betul bahwa tempat kita, dunia kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tetapi kita bersama dengan Tuhan. Namun jika kita masih ada di bumi ini, kita masih diberi kesempatan menikmati anugerah Tuhan. Mari kita jalani hidup ini dengan iman. Iman plus pengharapan kepada Yesus Kristus yang memberikan kekekalan. Ini yang membuat kita kuat dalam menghadapi segala hal, Bapak Ibu Saudara. Apalagi belajar untuk taat, setia, sabar, dan lain sebagainya. Ketika kita memiliki pengharapan kepada Yesus, maka kita akan disempurnakan oleh Tuhan. Ya, karena hanya Tuhan yang sanggup menyempurnakan hidup kita. Dan melalui firman Tuhan ini kita sanggup diubahkan, disempurnakan. Amin, Bapak Saudaraku. Mari kita akan melihat lagi mengapa kita harus meyakini bahwa Yesus naik ke surga. Ya, jadi penting untuk kita memahami hal ini. Kenapa? Karena tugas Yesus kita melihat yang pertama. Karena Yesus memiliki tugas yaitu memberitakan kerajaan Allah. Dalam Lukas 4 ayat 43, tetapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah. Sebab untuk itulah aku diutus. Jadi perhatikan, jika kita baca Alkitab, baca kitab Injil, di situ banyak sekali yang menyatakan bahwa aku diutus untuk memberitakan. Sebagai manusia, menunjukkan dia memiliki tugas, dia memiliki satu tugas khusus, Bapak Ibu Saudara, yaitu untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebagai manusia, ya, dia ingin menunjukkan kepada dunia, ya, bahwa apa yang disampaikannya itu berasal dari Bapa. Dari sini kita melihat Tritunggal yang bekerja secara luar biasa. Tritunggal, Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang bekerja secara luar biasa. Nanti kita akan melihat bagaimana peran Allah, yaitu Tritunggal, itu dinyatakan di tengah-tengah dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kita masih kembali dalam 1 Timotius 3 ayat 16 tadi dikatakan, dibenarkan dalam roh. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh. Ketika kita melihat Yesus dibaptis, kemudian ada burung merpati, kemudian ada suara dari surga, ya, terdengar inilah anak yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Itu terjadi satu wujud pribadi Allah, di mana dunia melihat, orang-orang melihat pribadi Allah dinyatakan dalam dunia ini. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku, sehingga dia dikatakan, firman Tuhan mengatakan dibenarkan dalam roh. Dia, Yesus, dibenarkan dalam roh, diteguhkan. Memang dia manusia, namun dia secara roh dibenarkan. Seperti hidup kita. Kita ini manusia yang sebenarnya penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan, penuh dengan segala ketidakberdayaan. Namun oleh roh Allah yang ada dalam hidup kita, kita semakin dibenarkan. Hidup kita dibenarkan, dibawa kepada kebenaran. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran. Kebenaran, ya, di mana ada kebenaran di situ tumbuh damai sejahtera. Jadi berbicara tentang kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi berbicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, firman Tuhan ini luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu ketika kita hidup di dalam pimpinan Tuhan, hidup dalam pimpinan Roh Kudus, hidup kita akan dibawa ke dalam kebenaran. Seperti Yesus sebagai manusia, dia membuktikan ketika dia sebagai manusia yang hidup taat dalam pimpinan Roh Allah. Dia dipimpin oleh Roh Allah. Lalu kadang berpikir manusia, loh, Tuhan kok dipimpin sama Tuhan? Bukan itu maksudnya, Bapak Saudaraku. Sebagai manusia Yesus, ya, manusia kedagingannya ini, Bapak Saudaraku, dia menanggalkan segala keinginannya, sehingga dia dipimpin oleh Roh Allah yang membawa kepada kekudusan dan kebenaran. Ini sangat dalam, Bapak Saudaraku. Kenapa? Karena memang firman Tuhan ini memberikan pengertian rahasia yang sangat besar dan yang agung, yang harus dibukakan. Ya,
Sehingga ibadah yang kita lakukan tidak hanya sekedar rutinitas, namun memiliki satu pengertian yang dalam, pemahaman yang sangat dalam, karena di situ kita bisa mengenal pribadi Tuhan. Ya, sehingga 1 Timotius 3 ayat 16 ini mengatakan, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Ya, dia sebagai manusia dibenarkan dalam roh, seperti kita dibenarkan Tuhan melalui rohnya. Firman Tuhan yang bekerja, yang mengingatkan. Ya, Roh Kudus bekerja dalam hidup kita untuk kita semakin berkenan. Amin. Kemudian yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat. Ya, saya yakin setiap malaikat tahu dan mereka gemetar ketika Yesus datang ke dunia ini. Semua malaikat gemetar. Ya, kemudian diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Pribadi Yesus diberitakan kepada seluruh makhluk. Dan sampai hari ini berita tentang Yesus terus disampaikan, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini kita tidak rugi ketika kita percaya kepada Yesus. Karena semakin dalam kita mengenal pribadi Yesus, kita akan mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Amin, Bapak Saudaraku. Jangan khawatir, jangan ragu. Sebagai pengikut Kristus kita harus memiliki keyakinan. Semakin tambah yakin ikut Tuhan. Ada jaminan. Sehingga kematian bukan hal yang menakutkan, tapi sesuatu yang membuat kita yakin. Semakin cepat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan inilah kerinduan orang-orang percaya di akhir zaman. Mereka cepat Tuhan datang. Tuhan tolong. Di samping berjuang untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Karena kita tahu dunia membawa kepada kebinasaan. Mengotori setiap orang-orang percaya yang mau sungguh-sungguh jujur, Bapak Saudaraku. Memang tidak mudah, tetapi percayalah bahwa Yesus sanggup menolong kita. Amin. Iya. Dan saya rindu firman Tuhan ini membuat kita semakin gairah. Karena kita tahu jika Yesus menyediakan tempat yang terbaik, maka kita harus semakin bergairah untuk kita kelak bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, jadi sekali lagi pentingnya kita ini memahami ya tentang kerajaan Allah. Dari sini kita diajak untuk memahami tentang kerajaan Allah, yaitu berbicara tentang surga. Karena Yesus berada di surga. Kita sedang dibawa oleh firman-Nya. Ketika kita masih tinggal di dunia ini, kita sedang dibawa untuk hidup dalam kebenaran. Masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, firman Tuhan juga mengatakan masuk kerajaan Allah pintunya sempit dan sesak memang. Tidak mudah. Tetapi oleh karena kuasa kasih karunia Tuhan, ya, oleh karena kasih Tuhan, kita dimampukan melewati pintu yang sesak itu. Ya, mungkin gambaran kita berdesak-desakan, tetapi bagi kita orang percaya, ini adalah satu kelegaan. Ketika kita menerima anugerah kasih karunia, masuk dalam kerajaan surga, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di dalam firman Tuhan. Mari kita tetap berjuang dalam hal ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, berbicara tentang surga sekali lagi, ini adalah sebuah dimensi yang lain dalam tatanan kehidupan manusia. 1 Korintus 15 ayat 50 minggu lalu saya sampaikan, ya, saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Ayat 51, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kata rahasia lagi. Ya, suatu rahasia yang disingkapkan. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Minggu lalu sudah saya ingatkan firman Tuhan ini. Karena yang binasa, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ya, ketika Yesus bangkit, maut sudah tidak ada apa-apanya. Maut sudah dikalahkan. Yesus sudah mengalahkan maut atau kematian.
dengan kebangkitannya. Namun tidak berhenti di situ. Dia naik ke surga. Dan ini yang akan dialami juga oleh umat Tuhan, seluruh pengikut Kristus. Mereka juga akan mengalahkan maut. Ya, yang fana, daging ini akan diubah. Ketika Yesus datang, tubuh yang fana ini akan diubah menjadi tubuh kemuliaan. Dan mereka yang sudah mati akan dibangkitkan. Dan ini adalah janji Tuhan bagi kita orang-orang percaya. Ya, sehingga mengapa kita harus memiliki keyakinan bahwa Yesus naik ke surga? Karena kita pun akan naik ke surga. Kita pun juga akan nyusul, ya, ikut naik ke surga. Sehingga ketika kita masih tinggal di dunia ini, kita mendapatkan amanat agung. Kita harus memberitakan tentang kabar baik, kabar keselamatan di dalam Yesus. Amin, Bapak Saudaraku. Dan dalam hal ini kita juga diajar tentang surga. Memang ketika kita belajar tentang surga, kita harus memiliki satu keyakinan bahwa sebagai orang percaya, surga adalah tata Tuhan. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menggambarkan tentang hakikat, ya, keberadaan surga itu sendiri secara lengkap dan nyata. Ya, mungkin manusianya bisa mengungkapkannya melalui mimpi dan penglihatan. Banyak orang yang menyampaikannya, ya, melalui mimpi mereka melihat surga, melihat neraka dan lain sebagainya. Namun hakikat surga sendiri itu sampai hari ini hanya bisa kita selidiki, kita bisa memahami melalui firman Tuhan. Jika kita mendengar tentang firman Tuhan, yaitu kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Lah, dari sini kita bisa melihat surga itu soal kebenaran. Kemudian kerajaan Allah, ya, tidak berbicara tentang makanan dan minuman. Ya, ibarat hal-hal yang daging. Tapi kerajaan Allah, surga Tuhan berbicara tentang damai sejahtera. Ada urut-urutannya, Bapak Saudaraku. Di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Dan ketika damai sejahtera itu dinyatakan, ada sukacita. Sukacita oleh Roh Kudus. Ya, di dalam Roma 14 ayat yang ke-17. Sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kemudian dilanjutkan dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan, tapi dari kuasa. Jadi dari sini kita bisa melihat tentang surga. Ya, surga itu hanya kebenaran saja. Kebenaran Allah. Siapa itu kebenaran? Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa yang mau melihat Bapa, harus melalui aku. Jadi ketika kita belajar tentang pribadi Yesus, kita bisa melihat kerajaan Allah. Karena di sana kita bisa merasakan kebenaran. Kita bisa merasakan damai sejahtera. Karena Yesus sendiri, dia pembawa damai. Amin, Bapak Saudaraku. Jadi sekali lagi, Bapak Saudaraku, sebagai pengikut Kristus, kita harus memiliki keyakinan, ya, bahwa surganya Tuhan itu adalah nyata. Dan surga yang Tuhan janjikan itu ada. Karena Yesus saat ini dia tinggal di sana. Dan kita yang masih di dunia menanti-nantikannya. Kapan Tuhan akan datang? Ini yang menjadi harapan kita. Amin. Mari kita akan belajar dari salah satu tokoh, yaitu Nikodemus, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu bahwa ketika Yesus ada di dunia, dia berbicara, bercakap-cakap dengan seorang Farisi yang bernama Nikodemus di dalam Yohanes pasal 3. Ya, di situ diceritakan ada seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali.
Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ayat 9, Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus ayat 10, engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Ayat 11, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 11 ini adalah rahasia yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Ada satu rahasia yang penting yang harus kita ketahui. Kenapa? Karena di sini dikatakan ayat 11, aku berkata kepadamu. Yesus pertama-tama berkata, aku berkata kepadamu. Kemudian dilanjutkan kalimat, sesungguhnya kami. Kata kami. Yesus tidak lagi berkata aku, tetapi dia berkata kami. Ya, di sini kata kami merujuk kepada pribadi Allah yang Tritunggal. Ya, di sini saya menangkap ada satu hal yang istimewa. Ya, di mana kata kami ini merujuk kepada kata Trinitas yang memberikan kesaksian pribadi Allah sebagai pemilik penguasa yang memiliki otoritas atas sebuah tempat, tentunya kerajaan Allah sendiri. Ayat 11, Bapak Ibu Saudaraku, saya sedikit perbandingan dalam King James Version. Ya, di situ dikatakan, verily, verily, I say unto thee, we speak that we do know, and testify that we have seen, and ye receive not our witness. Terjemahannya ini Bapak Saudaraku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kami berbicara bahwa kami telah melihat, dan kamu tidak menerima kesaksian kami. Yesus berkata, kami. Di sini ada satu kandungan makna yang dalam, Bapak Ibu Saudara. Kata kami, Yesus mewakili pribadi Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini ya. Kami yang memiliki kuasa surga sudah menyatakan kepada kamu, kepada kalian semua. Masa kalian masih kurang yakin? Ya, kamu tidak menerima kesaksian kami. Ini Yesus sampaikan kepada Nikodemus, seorang ahli, ya, orang Farisi, pemimpin agama Yahudi, tokoh yang hebat juga, supaya dibukakan pikirannya. Bapak Ibu Saudaraku, ketika saya baca ayat ini sungguh luar biasa. Percakapan Yesus dengan Nikodemus ini hal yang luar biasa, yang membuat saya semakin paham, oh, ternyata Yesus, dia memang pribadi Allah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Dia pribadi Allah. Wujudnya manusia, tapi dia menyatakan pribadi Allah. Tritunggal. Dia berkata, kami. Aku berkata kepadamu, kami berbicara bahwa kami telah melihat, dan kamu tidak menerima kesaksian kami. Verily, verily, sesungguhnya. Ini untuk menekankan bahwa dia datang dengan wujud pribadi Allah. Yesus. Ketika dia berjumpa dengan Nikodemus. Kemudian ayat selanjutnya, kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu anak manusia. Ayat 13 ini kuncinya, Bapak-Ibu Saudaraku. Ya, angka 13, ayat 13. Orang bilang angka 13 angka sial, tapi ini bukan angka sial, betul. Ini ayat yang istimewa. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Jika Yesus naik ke surga, ya, selain daripada dia yang telah turun dari surga, selain dia yang dulunya dari surga, ya, yaitu anak manusia, Yesus Kristus. Luar biasa, Bapak-Ibu Saudaraku. Saya teringat ketika ada seorang penginjil yang bernama Tunggul Wulung, daerah Pantura, ya, daerah Pati Jepara sana, Bapak Ibu Saudara. Dia mendapatkan wangsit sebelum dia dipanggil Tuhan menjadi seorang penginjil di Pulau Jawa atau di Tanah Jawa.
Wangsitnya berkata, miri sing tak tandur saiki iso diunduh wingi. Miri ditandur saiki kok iso diunduh wingi. Ini berbicara tentang sesuatu yang tidak mungkin. Ya, itu berbicara tentang Yesus. Yesus yang ada di muka bumi sebenarnya dia sudah ada. Dia sudah ada. Dia sebagai pencipta, sebagai pemilik surga. Dia turun ke dunia ini. Ditandur saiki iso diunduh wingi. Itu berbicara tentang pribadi Yesus. Ini gereja masa lalu ya, gereja awal-awal di tanah Jawa, dari penginjil Tunggul Wulung namanya. Ya, itu kesaksiannya luar biasa. Ya, akhirnya dia mengenal Yesus dan banyak orang Jawa di pesisir Pantura ya, pantai utara Jawa itu mengenal Yesus. Dan hal ini Bapak Saudaraku seperti Yesus. Ya, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga, yaitu Yesus Kristus. Ini kunci kebenaran. Mengapa kita harus yakin bahwa Yesus dia naik ke surga? Karena dia memang berasal dari surga dan dia turun ke dunia untuk melakukan tugas sebagai manusia, tugas penebusan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Ya, perhatikan ayat ini. Barang siapa percaya kepada dia, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia. Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Ayat 20. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat 21, tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini memberikan kita keyakinan, kepastian. Mengapa kita harus meyakini bahwa Yesus naik ke surga? Karena kita tahu dia memang berasal dari surga, turun ke dunia untuk memberikan keselamatan, pengampunan kepada dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan janji Tuhan ya bagi kita yang percaya di dalam Yohanes 14 ayat 1-4. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Dari rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kamu tahu jalan ke situ. Kita sudah diberitahu. Kita sudah mengenal pribadi Yesus. Mari kita semakin sungguh-sungguh menjalani hari-hari ini dalam pengenalan akan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Karena di luar Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Dia kita tidak bisa berjumpa dengan pribadi Allah. Sebab di dalam Yesus ada kebenaran. Di dalam Yesus ada kehidupan. Dan di dalam Yesus itulah Dia jalan untuk menuju kepada surga yang sesungguhnya. Amin Bapak Saudaraku, mari kita sebagai umat percaya harus semakin meyakini bahwa di dalam Yesus ada jaminan. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman. Firman yang menguatkan, firman yang meneguhkan, firman yang memberikan kepastian bahwa Engkau yang dari surga turun ke dunia ini untuk memberikan keselamatan. Ampuni kami, ajar kami hidup di dalam firman-Mu, supaya kami semakin memahami rahasia yang agung, rahasia yang besar. Engkau nyatakan kepada kami orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana, untuk kami memperoleh janji Tuhan hidup yang kekal. Berkati kami semua, untuk kami tetap setia, untuk kami tetap tinggal dalam firman-Mu. Kuduskan kami dengan firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini hidup kami. Kami serahkan keluarga kami, pekerjaan pelayanan kami, bahkan kota dimanapun kami berada. Bangsa dan negara kami terus kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Para pemimpinnya, pejabatnya,
berikan roh takut tunduk otoritas Tuhan. Kendalikan bangsa ini, selamatkanlah bangsa ini, ampunilah bangsa kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam segala hal. Ajar kami tetap mengucap syukur dalam segala hal. Terpujilah namamu, kiranya berkat damai sejahtera Tuhan turun atas kami. Mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.